Surodiro Joyo Diningrat lebur dining pangastuti bahwa segala angkara murka akan kalah oleh kebaikan. Sahabat Henris, melihat apa yang tengah terjadi belakangan ini, huru-hara, panas intrik politik, pemberitaan, dan banyak hal lagi lainnya. Tahu nggak sahabat Henris, doa dan ucapan Anies Baswedan beberapa waktu yang lalu itu terbukti atas kuasa Tuhan. Anies selamat dari. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Henris? Semoga sahabat Henris dimanapun berada tetap sehat, tetap semangat. Seperti biasa sahabat Henris, welcome back to my YouTube channel Henris Media. Mungkin kalian sudah pernah mendengar doa dan ucapan Anies Baswedan perihal bagaimana nantinya langkah politik beliau di Pilpres. Kita ketahui bersama kan, di Pilpres beliau gagal. Begitu pula di Pilgub. Nah, ini ada doa dan ucapan yang sangat-sangat menyentuh dan itu mulai terbukti. Yuk kita dengarkan sahabat Henris, doa dan ucapan Pak Anies Baswedan beberapa waktu yang lalu. Qul Allahumma malikal mulki tu'ti mulka man tasya wa tanziul mulka mimman tasya. Bahwa Tuhan akan memberikan dan mencabut dari yang dikehendaki. Karena itu kami dalam berjuang menyadari betul cinta kasih, welas asih, ketulusan, keteguhan menjadi bagian dari perjuangan ini. Kami menemukan orang-orang yang bertugas di lapangan bersama kami, TNI, polisi, ASN, kepada mereka kami sampaikan rasa terima kasih yang luar biasa. Dan kami akan perhatikan mereka untuk bisa hidup lebih baik setiap tahunnya nanti. Kita juga menyaksikan ada yang menolak ini, yang hidup dari ketimpangan ini, yang justru merasakan kekuasaan dari ketimpangan ini. Itu yang akan kami lawan. Tapi kami tidak melawan dengan kebencian, kami tidak melawan dengan rasa ketidaksukaan. Kami akan membawa ini dengan spirit Surodiro Joyo Diningrat lebur dining pangastuti, bahwa segala angkara murka akan kalah oleh kebaikan. Merah putih di atas semuanya. Penghormatan kepada kebinekaan, penghormatan kepada persatuan akan mengantarkan kita, yang kita ikhtiarkan bersama-sama, menjadi Indonesia yang cerdas, sejahtera, sehat. Semoga Allah mentakdirkan Abbas jadi presiden biiznillah. Tadi saya sampaikan, Qulillahumma malikal mulki tu'ti mulka man tasya wa tanziul mulka mimman tasya. Bahwa yang maha kuasa Allah SWT, dia yang memberikan, dia yang mencabut kekuasaan. Dan kita semua meyakini takdirnya sudah ada. Kita berikhtiar menjemput takdir dan kita percaya rakyat Indonesia nantinya akan menitipkan kepercayaan itu sesuai dengan hati nuraninya yang dipercayai untuk bisa insya Allah membawa perubahan bagi kondisi hidup keluarga-keluarga. Kenapa di awal video tadi saya mengatakan Pak Anies Baswedan selamat dari panasnya intrik politik, ya, ketika beliau tidak jadi menang di Pilpres, ya, itu ada rencana Tuhan, ya, tentu yang terbaik untuk Pak Anies juga. Nah, bayangkan sekarang nih sahabat Henris, ya, baru 100 hari pemerintahan Prabowo ini sudah begitu banyak isu-isu, hal-hal yang itu membuat gejolak di mana-mana, ya. Bayangkan sekarang yang kemarin lagi viral itu adalah pagar laut, kemudian gas LPG. Nah, kalau gas LPG ini itu terungkap nih, ada salah seorang menteri KKP saat diwawancara wartawan. Kapan ada target nggak Pak? Target penyelesaian soal pagar laut gimana Pak? Sekarang kan udah LPG maksudnya. Berarti tadi sama sekali tidak dibahas ya Pak mengenai pagar laut? Bahas soal ini persiapan Lebaran. Oh, makasih ya Pak. Nah, terungkapkan persoalan gas LPG kemarin itu benar kata netizen kalau begitu. Permainan berupaya untuk menenggelamkan atau
pengalihan isu dari pagar laut. Nah, yang terbaru ini Sobat Indis, ya ini kebakaran yang terjadi di gedung ATR BPN beberapa hari yang lalu. Itu kan heboh banget ya Sobat Indis ya. Semua mata tertuju ke apa yang terjadi di kebakaran gedung ATR BPN, ya. Nah, banyak dugaan juga asumsi kalau ini ada upaya untuk menghilangkan dokumen penting atau barang bukti, tapi disanggah oleh Nusron Wahid ini ada kelalaian pegawai, ada korsleting listrik katanya gitu ya. Nah, ada juga temuan-temuan kalau itu ada tumpukan arang, ya arang dari kertas. Nah, itu katanya lagi diselidiki. Dan dokumen-dokumen pun banyak yang terbakar. Dan katanya itu di bagian humas. Asumsi-asumsi liar pun terjadi, bergejolak, terjadi di masyarakat. Begitu banyak orang berpendangan, nah jangan-jangan ini ada upaya untuk menghilangkan dokumen HGB atau pagar laut dan lain sebagainya. Pokoknya asumsi terus berkembang liar gitu loh. Ya. Nah, ditambah lagi ada juga pemberitaan mengenai Menteri ATR atau BPN akui pembatalan sertifikat pagar laut Tangerang tak mudah, berpotensi di challenge. Nah, apakah pagar laut ini nanti akan redup ya seiring begitu banyaknya pemberitaan-pemberitaan viral ya kan? Belum lagi ditambah lagi nih ada yang viral lagi yang terbaru, Hotman Paris Utopia dengan Rasman Nasution di pengadilan. Aduh, pokoknya banyak banget gitu ya. Kebakaran ini yang orang tertuju dengan semua mata, semua telinga itu tertuju dengan pemberitaan ini. Tertujunya bukan apa-apa, dugaan-dugaannya terus liar terjadi di tengah-tengah masyarakat berkaitan dengan barang bukti. Dan bahkan ini juga dikait-kaitkan dengan apa yang terjadi dengan kebakaran di Kejaksaan Agung beberapa waktu yang lalu. Ya, ini kan permainannya kan bisa dibaca, sedangkan masyarakat awam juga bisa membaca kalau memang ada upaya untuk menghilangkan barang bukti. Tapi sekarang masih ada terus terjadi penyelidikan katanya. Nanti kita tunggu nanti bagaimana, apakah dokumen-dokumen penting itu masih ada. Kita lihat nanti, ya, apakah pagar laut ini akan terus ya di tengah berita IKN yang katanya berhenti stop anggarannya gitu ya. Apalagi ada video juga di IKN itu mulai banyak bebek-bebek gitu ya. Bahkan katanya para pekerja mulai dipulangkan. Ya karena proyeknya terhenti, ya kan. Nah, ini juga pernah diungkapkan oleh Pak Anies Baswedan. Makanya ditanya media mengenai IKN, mengenai anggaran, beliau sudah pernah katakan di Pilpres berapa waktu yang lalu. Hanya saja kan ucapan-ucapan Pak Anies Baswedan itu malah dirujak, malah dihina, bahkan malah tidak ditanggapi, malah diketawain. Nah, sekarang baru mulai terbukti. Belum lagi masalah anggaran, dan ini Tempo malah membeberkan guys ya tentang pemangkasan ugal-ugalan anggaran saat ini. Itu adalah buah dari kebijakan ugal-ugalan sebelumnya ya, dengan infrastruktur yang terus digenjot waktu itu ya, jalan tol, bandara, bahkan bandara sekarang ada beberapa bandara itu yang nyaris tidak ada aktivitas, mangkrak, berhenti, padahal itu kan banyak menghabiskan dana triliunan gitu ya. Belum lagi IKN yang paling menonjol sekali itu IKN, udah berhabis berapa triliun. Bahkan banyak media menyorot tentang anggaran yang dipakai pada masa sebelumnya Presiden Jokowi itu banyak sekali, sehingga sekarang terjadi masalah fiskal. Nah, makanya dari awal kenapa Tuhan itu menyelamatkan Anies Baswedan secara tidak langsung ya, dari huru-hara, dari begitu banyaknya polemik yang terjadi termasuk masalah anggaran ini, karena kita memang masalah fiskal itu kerasa sekali. Makanya sekarang
banyak pemotongan anggaran ya oleh pemerintah Prabowo sekarang. Bahkan Prabowo kemarin sempat sakit. Ya, memikirkan begitu banyak. Kasihan juga Pak Prabowo ya. Karena beliau sudah usianya yang 70 tahun lebih, 71 tahun ya. Harus benar-benar memikirkan bagaimana nasib bangsa kita ke depan, masalah anggaran, belum lagi masalah-masalah lainnya gitu ya. Dan ini juga ada dari adiknya sendiri mengatakan kalau Prabowo diancam. Sudah ada tanda-tanda ada yang mau mengancam nyawa Pak Prabowo. Tapi dia tidak takut. Bayangkan, Presiden Prabowo diancam loh guys. Ya. Beliau presiden. Ya. Beliau punya partai Gerindra yang begitu besar. Bahkan beliau kemarin berkoalisi dengan Pak Jokowi. Kok bisa beliau diancam? Beliau mantan purnawirawan TNI. Sekelas beliau aja diancam. Nah, bagaimana kalau kemarin Pak Anies Baswedan ya melawan kepentingan oligarki? Sempat di kampanye Pilpres waktu itu kan diancam juga Pak Anies Baswedan, diancam gini ya, tembak ya. Nah, sekarang Pak Prabowo. Nah, ini benar ya. Ucapan dan doa Pak Anies Baswedan itu sekarang menjadi kenyataan. Ya, Allah menyelamatkan Pak Anies Baswedan. Ya, kalau Allah izinkan kan, ini takdir ya kan. Sekarang Pak Prabowo. Nah, mudah-mudahan kita mengharapkan kita masih positif dengan Pak Prabowo. Mudah-mudahan Pak Prabowo bisa menyelamatkan Indonesia ke depannya menjadi yang lebih baik. Ya, dan lepas dari bayang-bayang Mulyono kata netizen. Ya kan? Apakah Prabowo bisa? We will see. Dan apakah nanti Pak Anies Baswedan akan membantu Prabowo menyelamatkan negara kita? Kita lihat saja sahabat Indonesia. Jadi banyak sekali gitu ya sahabat Indonesia. Hal-hal yang memang problem yang sangat-sangat besar terjadi di negara Republik kita Indonesia. Belum lagi pemberitaan mengenai pasir yang dikeruk ya kan dan dijual ya. Bagaimana nanti nasib para nelayan, belum lagi hutan yang digunduli gitu ya, yang dijadikan kebun ya, dan masih banyak terus ya. Nah, balik lagi dari apa yang musibah yang terjadi di gedung ATR atau BPN itu, apakah benar ini murni musibah karena korsleting atau kelalaian pegawai? Ini menjadi pertanyaan publik. Mohon nanti diselidiki dan sampaikan secara terang benderang apa sebenarnya yang terjadi. Sementara ini kan masih diselidiki penyebabnya apa. Oke? Mudah-mudahan ini memang karena murni musibah. Jangan sampai dugaan-dugaan netizen mengenai dokumen-dokumen penting itu musnah, sehingga kasus pagar laut nanti akan tidak ada kejelasannya. Jangan sampai itu terjadi. Ya sahabat Hendris, mudah-mudahan kalau saya melihat sih, apalagi sekarang kan di Jawa Barat itu Deddy Mulyadi lewat konten YouTube-nya itu terus mengungkap perihal misalnya sekarang Al-Jabar ya, Masjid Al-Jabar yang menghabiskan sekian triliun. Deddy Mulyadi ini kan kader Gerindra ya. Sedangkan gubernur kemarin kan didukung oleh Jokowi ya kan, pas di Pilgub DKI Ridwan Kamil ya kan. Nah, jadi langkah Anies Baswedan kembali benar ya sahabat Indonesia. Kenapa dia tidak mau mendukung Ridwan Kamil, tapi malah mendukung Pramono Rano? Nah, ini buktinya. Mungkin Pak Anies Baswedan sangat teliti gitu ya, mana yang pantas didukung, mana yang tidak, gitu ya kan. Nah, ini mulai terungkap dari Mulyadi ya di Jabar ini, kasus Al-Jabar, dan juga ini pagar laut di Bekasi. Nah, itu kan mulai menyingkap tabir-tabir bau-bau busuk gitu loh. Dan apakah ini kan kader Gerindra, jadi tampaknya memang ini kayak perang dingin gitu ya. Satu persatu mulai terungkap. Nanti ujung-ujungnya dikaitkan dengan siapa ayo. Nah, itu kita nggak tahu sama Indonesia.
Jadi fenomena yang terjadi sekarang, ya sekali lagi, ya apa yang diucapkan ya oleh Pak Anies Baswedan tentang gagal di Pilgub dan Pilpres beberapa waktu yang lalu, itu menunjukkan hal ini sama Anies ya. Bayangkan kalau Pak Anies jadi, pasti Pak Anies Baswedan tidak hanya diserang lewat masalah-masalah seperti ini, buzzer-buzzer dan lain sebagainya macamnya. Sedangkan Prabowo saja berani diancam. Benar nggak sama Anies? Nah, itu sama Anies ya. Jadi kenapa saya membuat konten ini mengenai ini kuasa Tuhan. Doa Anies Baswedan itu dikabulkan oleh Allah. Ya, Anies Baswedan dijaga. Anies Baswedan diselamatkan secara tidak langsung dari intrik politik, dari kekuasaan yang ya belum lagi masalah-masalah yang begitu banyak terjadi. Dan sekali lagi mudah-mudahan Pak Prabowo bisa mengatasi ini dan bisa menyelamatkan bangsa Indonesia ke depan. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, itu saja video kali ini. Sampai thank you for your attention. One more time, don't forget to subscribe, like, comment, and share. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.